Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selly Novitasari, mahasiswi akuntansi, ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Dampak Strategi Internasionalisasi, Strategi Integrasi, dan Strategi Diversifikasi terhadap struktur modal yang berstudi empiris pada seluruh perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Anissa Rahman, dan selanjutnya kepada dosen penelaah dan kepada audiens sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas 5 topik, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian, bab 4 dan hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, pada pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini adalah perusahaan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan strategi yang ada. Nah, pada penelitian ini, peneliti mengambil tiga strategi, yaitu adanya strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi. Nah, ketiga strategi tersebut telah dikaitkan dengan struktur modal. Nah, pada strategi diversifikasi dan internasionalisasi, yaitu merupakan strategi yang berguna untuk mengendalikan hutang sehingga perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Sedangkan strategi integrasi yaitu berfungsi untuk hemat modal yang digunakan dengan efisiensi pada tahap produksi. Jadi keterkaitan antara strategi ini dengan suatu modal memiliki tujuan yang sama dalam menghindari kebangkrutan perusahaan dengan cara menekan hutang yang ada baik dengan meminimalisir penggunaan modal dan mengurangi risiko operasi dalam perusahaan. Pada penelitian ini terdapat tiga masalah yang dapat diteliti oleh peneliti. Yang pertama adalah apakah strategi internasionalisasi berpengaruh terhadap struktur modal. Yang kedua yaitu apakah strategi integrasi berpengaruh terhadap struktur modal. Dan yang ketiga yaitu apakah strategi diversifikasi berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh strategi internasional terhadap struktur modal, dan yang kedua, menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh strategi integrasi terhadap struktur modal, dan yang ketiga yaitu untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh strategi diversifikasi terhadap struktur modal. Nah, manfaat penelitian ini dapat dirasakan bagi akademis dan bagi perusahaan. Pada akademis yaitu diharapkan memberikan perkembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya, dan bagi perusahaan dapat mengambil keputusan dengan menggunakan ketiga strategi tersebut terhadap struktur modal. Sistematika penulisan secara umum terdapat 5 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab kedua yaitu landasan teori, bab ketiga metode penelitian, dan bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori pada penelitian ini terdapat struktur modal, strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi. Nah, struktur modal itu masih menjadi teka-teki dalam keuangan. Struktur modal itu atau keputusan leverage keuangan harus diperiksa mengenai bagaimana hutang dan ekuitas bercampur dalam struktur modal perusahaan, yaitu mempengaruhi nilai pasarnya. Hutang dan ekuitas perusahaan itu dapat memiliki implikasi penting bagi nilai perusahaan dan biaya modal. Nah, perusahaan yang berasal dari hutang dan ekuitas dalam surat berharga domestik akan mempunyai biaya modal yang relatif tinggi untuk membawa perusahaannya ke internasional, dan keterbatasan modal tersebutlah yang akan menurunkan daya saing baik internasional maupun perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam negeri. Menurut Bazar, di dalam ekonomi tradisional menyatakan bahwa integrasi vertikal ini adalah kombinasi dari dua atau lebih tahap produksi atau distribusi yang biasanya terpisah. Contohnya, pada industri minyak. Proses yang membawa minyak dari sumur ke stasiun servis dibagi menjadi 4 tahap, yaitu produksi minyak mentah, transportasi, pemurnian, dan pemasaran. Beberapa perusahaan mengkhususkan hanya ada pada satu di antaranya, yaitu contoh lainnya perusahaan pipa Buckeye, yaitu berfokus pada transportasi saja. Tetapi pada perusahaan lainnya yaitu dia menggabungkan 2 atau 3 tahap, dan perusahaan minyak yang besar yang berintegrasi penuh terlibat dalam keempatnya. Nah, diversifikasi itu yaitu menjadikan pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan yang cepat. Menurut argumen pasar modal yang efisien, diversifikasi itu dapat menciptakan nilai dalam suatu perusahaan.
Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini terdapat beberapa penelitian dari tahun ke tahun. Nah, hasil dari penelitian terdahulu ini berbeda-beda karena adanya indikator yang digunakan dan sampel perusahaan yang digunakan berbeda juga. Nah, selanjutnya pada hipotesis penelitian ini yaitu ada 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu strategi internasionalisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal, dan hipotesis kedua yaitu strategi integrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Hipotesis ketiga yaitu strategi diversifikasi berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi yaitu berpengaruh terhadap struktur modal. Nah, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan kecuali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Metode yang digunakan adalah purpose sampling. Nah, data dan pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2016 sampai 2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel dependen, yaitu struktur modal yang diukur dengan rumus DAR, yaitu debt to ratio, dan variabel independen, yaitu strategi internasionalisasi yang diukur dengan rumus aset segmen geografis dibagi dengan total aset, strategi integrasi yang diukur dengan pendapatan penjualan suatu perusahaan dikurangi dengan biaya pembelian dibagi lalu dengan total penjualan. Nah, yang ketiga, strategi diversifikasi yang diukur dengan 1 dikurang dengan hasil penjualan berbagai macam produk di suatu perusahaan dibagi dengan total penjualan lalu dikuadratkan lalu dikuadratkan. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Ada analisis regresi, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Bab 4 pada penelitian ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Objek penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan ada 1.314 data. Lalu perusahaan yang tidak memiliki laporan dengan lengkap yaitu ada 333 data. Nah, makanya terdapatlah sampel 981 sampel atau 327 perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini tersebar dengan baik dan tidak ada kesenjangan signifikan antara mean dan standar deviasinya. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas yang dapat dilihat dari slide tersebut dengan menggunakan kolmograf Smirnov, yaitu mendapatkan hasil 0,31 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Lalu yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu dilihat dari tabel bahwa mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,01 dan nilai FIV-nya kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapatnya gejala multikolinearitas dan dapat digunakan untuk penelitian. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas, yaitu dapat dilihat pada slide ini bahwa titik-titik tersebar di bawah garis 0 pada sumbu Y, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini variabel dependennya yaitu struktur modal terbebas dari heterokedastisitas. Nah, selanjutnya yaitu uji autokorelasi, yaitu pada dilihat dalam slide. Kita ketahui bahwa nilai Darwin-Watson itu sebesar 0,765 yang memiliki arti nilainya berada di antara -2 sampai dengan +2. Maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapatnya autokorelasi antar data berdasarkan urutan waktu dan model regresi yang diterima. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pertama, uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji sejauh mana seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen tersebut. Nah, dapat kita lihat pada uji koefisien determinasi ini mendapatkan angka sebesar 0,033 yang berarti dapat kita simpulkan bahwa kemampuan variabel independennya dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu struktur modal sebesar 3,3%, sedangkan 96,7%-nya lagi dijelaskan dengan variabel di luar penelitian.
Nah, strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi ini hanya mempengaruhi struktur modal dengan pengaruh yang relatif kecil. Kedua, yaitu uji signifikan simultan, yaitu statistik F. Model regresi pada penelitian ini memiliki signifikan yang berdasarkan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai F hitungnya sebesar 12,164 dan nilai F tabelnya yaitu pada penelitian ini dengan jumlah sampel di atas 500 adalah 3,01. Ini menunjukkan bahwa nilai F hitung 12,164 lebih besar daripada nilai F tabel yaitu 3,01. Maka kita simpulkan bahwa variabel independennya strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi ini mempunyai pengaruh dengan variabel dependen struktur modal. Nah, yang ketiga yaitu uji statistik T. Maka kita dapat simpulkan pula pada uji statistik T ini nilai konstansanya sebesar 0,437. Nah, nilai ini menunjukkan jika variabel independen, strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi ini jika bernilai 0, maka struktur modalnya akan bernilai 0,437. Yang kedua yaitu nilai signifikan variabel strategi internasionalisasinya sebesar 0,076 lebih kecil dari 0,1 dan nilai T sebesar 1,779. Nilai ini menunjukkan bahwa strategi internasionalisasi itu berpengaruh signifikan positiflah terhadap struktur modal. Lalu nilai signifikan variabel strategi integrasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1 dan nilai T-nya sebesar minus 5,781 yang dimana nilai ini menunjukkan bahwa strategi integrasi independen itu berpengaruh negatif secara signifikan terhadap struktur modal. Nah, terakhir nilai signifikan variabel strategi diversifikasi sebesar 0,796 lebih besar dari 0,1 dan nilai T sebesar 0,259. Nilai ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Ringkasan uji T. Hipotesis pertama yaitu strategi internasionalisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Hipotesis ini ditolak. Hipotesis kedua yaitu strategi integrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Hipotesis ini diterima. Lalu hipotesis ketiga yaitu strategi diversifikasi berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Hipotesis ketiga ini ditolak. Terakhir, bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, strategi internasionalisasi ini berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal karena perusahaan multinasional mempunyai rasio hutang lebih tinggi karena biaya hutangnya yang rendah. Nah, yang kedua, strategi integrasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal karena dengan tingkat integrasi yang lebih tinggi, ada rasio hutang yang lebih rendah. Hasil ini sesuai dengan teori pecking order, di mana perusahaan biasanya menggunakan dana internal dibanding eksternal, di mana dana internal ini akan membuat rasio utang tersebut lebih rendah. Nah, yang ketiga yaitu strategi diversifikasi, yaitu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap struktur modal, bahwa tingkat diversifikasi itu tidak selalu mengikuti kenaikan atau penurunan hutang. Dana yang besar dibutuhkan untuk menerapkan strategi diversifikasi, tetapi proporsi dalam struktur modal tergantung bagaimana keputusan perusahaan apakah menggunakan modal internal atau laba ditahan, modal eksternal atau hutang atau dalam menerbitkan sahamnya. Selanjutnya implikasi. Penelitian ini mempunyai implikasi yang pertama bagi akademis. Penelitian ini memberikan referensi atau literatur mengenai dampak strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi terhadap struktur modal di Indonesia. Nah, bagi perusahaan, penelitian ini
Perusahaan itu bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak dari strategi internasionalisasi, strategi integrasi, dan strategi diversifikasi terhadap struktur modal di Indonesia. Keterbatasan dan saran. Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan saran, yaitu yang pertama beberapa perusahaan pada Bursa Efek Indonesia tidak mempunyai secara lengkap laporan keuangan tahunannya. Yang kedua yaitu pada periode penelitian ini selama 3 tahun saja, yaitu dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, rentang waktu yang berbeda ini bisa mempengaruhi hasil dari penelitian. Maka diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk menambah rentang waktu yang diteliti. Lalu yang terakhir, penelitian ini menguji pengaruh strategi internasionalisasi, integrasi, dan diversifikasi terhadap struktur modal. Dan terdapat variabel lainnya lah yang bisa kita ukur untuk mempengaruhi struktur modal tersebut. Sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.